La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa. Yang saya hormati, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Apatah lagi kita sudah mengklaim sebagai seorang muslim karena kita sudah bersyahadat dan kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang ada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, usus, empedu, sirkulasi darah sampai ke ubun-ubun kepala kita, sampai ke ujung kaki, ke ujung tangan kita. Semuanya menegaskan nikmat yang telah Allah berikan. Dan manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ada nikmat khusus yang kita rasakan saat ini. Itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam masjid. Apatah lagi kita melakukan salat subuh berjamaah. Sekiranya umatku tahu tentang keutamaan salat subuh berjamaah, dia akan merangkak datang ke masjid. Dan tanda orang itu mukmin atau munafik, lihat salat subuhnya. Salat subuh berjamaah atau tidak? Kalau dia salat subuh berjamaah, apatah lagi dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persaksikan dia adalah seorang mukmin. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah SAW, untuk istri-istri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengkaji dengan tema yang khusus, yaitu wafat di taman di antara taman surga. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya melihat yang hadirin wajahnya wajah yang akan meninggal dunia. Betul? Yakin? Mau sekarang apa nanti?
terserah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan mati, akan meninggal dunia, akan wafat, akan isdet. Setiap yang bernyawa, termasuk kita. Tsumma ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah mereka kembali. Jadi kalau kita mendengar seseorang meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, orang kampung halaman kita meninggal dunia, harus ada keyakinan pada diri kita bahwa dia meninggal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan orang yang beriman ketika mendengar ada saudaranya kaum muslimin yang meninggal dunia, keluar dari lisannya kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada memiliki keyakinan orang meninggal itu karena mak lampir, karena si Jundai, karena penunggu Gunung Singgalang di Gunung Merapi. Jangan. Orang meninggal itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang jatahnya di dunia sudah selesai, tugasnya di dunia sudah selesai. Makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal masalahnya ketika kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Agung, apa yang dibawa oleh hamba Allah tersebut. Kalau dia beriman dan melakukan amal soleh, beruntung dia akan mendapatkan nikmat kubur dan akan mendapatkan nikmat di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi saya ulangi lagi, kita akan bahas wafat di taman di antara taman surga. Nah, yang jadi pertanyaan kedua adalah taman di antara taman surga itu apa? Karena kalau sudah berbicara masalah surga, ini kaitannya dengan Allah. Kalau sudah berbicara dengan neraka, ini kaitannya dengan Allah. Kita nggak bisa mengarang-arang cerita begitu saja, tidak. Yang punya surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan nikmat di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada masalah? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u qala wa ma riyadul jannah qala hilqudz dzikr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga maka berhentilah. Mereka bertanya, sahabat Rasulullah SAW bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikir atau majelis ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis Rasulullah SAW ini kita mendapatkan bahwa di dunia ini ada taman di antara taman surga. Surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Tapi di dunia ini ada taman di antara taman surga. Yang sudah sering kita dengar dari guru-guru kita, taman di antara taman surga itu adalah ada satu tempat di Masjid Nabawi antara mimbar Rasulullah SAW sampai rumah Rasulullah SAW. Itu karpetnya berwarna hijau. Siapa yang berdoa kepada Allah di tempat tersebut, doanya mustajab. Siapa yang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau ingin ke tempat itu berebut Pak, antri dia. Bahkan ketika sudah panggil sampai, kata askar di Madinah itu, besok datang lagi, besok datang lagi. Kenapa? Karena sudah akan masuk waktu sholat wajib. Nah, kemudian dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran, informasi yang berikutnya, bahwa ada juga taman di antara taman surga yang perlu kita ketahui. Apa itu? Majelis ilmu. Ini semacam kita sekarang di majelis ilmu nih, kita menuntut ilmu. Ini adalah taman di antara taman surga.
Makanya saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada jamaah yang belum pasang niat dari sekarang. Luruskan niat kita. Niat kita hadir ke tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat datang ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya niat melakukan kebaikan di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak niat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berniat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas 10 kebaikan kepada dia. Dan itu langsung dicatat. Beda dengan orang yang niat melakukan kejahatan. Ada orang niatnya ingin bampoknya. Tentu bampok. Berjudi kata orang Jakarta bilang. Baru niat itu belum dicatat, tapi ketika dia sudah main kartu, dia main judi, dia main gaple, dia main remi, main domino, main ceki, nah baru dicatat oleh malaikat. Ada orang niatnya ingin mabuk-mabukan, ingin teler-teleran, itu belum dicatat. Tapi ketika dia sudah nenggak, kata orang Jakarta bilang, dia sudah minum itu minuman khamar, maka baru dicatat. Maka perbanyaklah niat kebaikan, sehingga kita sekali duduk kita meraih pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang punya ilmu. Maka yang belum pasang niat itikaf di masjid, pasang niat dari sekarang. Ya, sehingga ketika duduk kita di tempat ini sudah dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaikan argo taksi. Walaupun kita duduk itu putaran terus, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan salah niat. Sebab ada juga orang ngaji niatnya jahat. Dia ingin mencelakakan ustadznya. Dia rekam, tapi yang dia share nanti yang buruk-buruknya. Akhirnya ustadznya bermasalah nanti. Tapi di tempat ini insyaallah orang niatnya sudah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan penjelasan bahwa majelis ilmu adalah taman di antara taman surga. Jadi kalau ada di kampung kita, di negeri kita ada majelis ilmu, hadir walaupun sebentar untuk merasakan taman di antara taman surga. Kalau di dunia nggak pernah mampir ke taman di antara taman surga, bagaimana dia akan masuk surga yang sesungguhnya nanti? Taman surga aja nggak pernah dia mampir. Makanya upayakan, kita sudah dapat ilmu pagi ini, dimanapun ada taman di antara taman surga kita hadir. Jangan kita memilah-memilih. Ini ada juga penyakit yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Ada juga sekelompok orang dia tidak mau ngaji kecuali dengan gurunya saja. Kalau ada guru yang lain padahal itu hebat hafal Quran, dia tahu hadis, orangnya alim, ilmunya tinggi, nggak mau dia hadir. Kenapa? Karena bukan gurunya. Pemikiran ta'assub semacam ini harus kita perbaiki. Siapapun yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah SAW berkata dengan bijaksana, maka ikuti, dengarkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW kita disuruh untuk hadir di antara taman-taman surga tersebut, sehingga kita mendapatkan fadilah yang besar. Apatah lagi berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, berada di masjid ini. Jamaah lihat nggak malaikat yang hadir saat ini? Hah? Kalau ada yang lihat, saya yakin akan share dia, akan foto, akan selfie dia. Jadi gaduh nih tempat. Itulah hikmahnya kenapa malaikat tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beriman, tapi kita yakin. Saya berkeyakinan penuh di tempat ini, di masjid ini banyak malaikat. Apa tugas malaikat di masjid ini? Mendoakan orang yang hadir. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, sampai orang itu kembali pulang. Mungkin ada pertanyaan yang kritis, apa tidak capek itu malaikat? Malaikat tidak ada rasa capeknya. Malaikat tidak ada rasa jenuhnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat melaksanakan perintah Allah. Tidak ada kata pembangkangan bagi malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau di dalam masjid dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ketenangan. Kata orang Jakarta bilang saking tenangnya nih, bakar ruahnya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mau orangnya? Jangan dibangunin kalau ada di tempat ini. Kenapa? Alhamdulillah, bahkan saya bersyukur kepada Allah.
Saya adakan pengajian umat Nabi Muhammad SAW, dia tenang dan tidak mengganggu kanan kirinya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia tenang. Kenapa demikian? Karena di rumah dia nggak tenang, anaknya banyak. Di pasar nggak tenang, kenapa? Tukang tagih datang terus, banyak utang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan yang menyebabkan Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Orang kalau tenang, sikapnya akan bijaksana, tutur katanya akan baik. Dia tidak akan gelisah. Nah, inilah solusi dalam kehidupan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim, dan ini perkataan Rasulullah SAW 14 abad yang lampau untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi ketika mereka berkumpul menyampaikan kitab Allah, apa kitab Allah? Al-Quranul Karim. Jadi kalau mengaji itu rujukannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa? Keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Zadatum iman, akan bertambah iman. Jadi bukan primbon, bukan. Bacanya ada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau itu dilakukan, Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka. Jadi diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengelilinginya. Kalaupun ada dengar bisikan-bisikan yang baik. Kenapa? Karena bisikan malaikat, bukan bisikan setan. Kemudian Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Jadi Allah puji kita. Ini sekarang kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Tuh lihat hambaku, habis sholat subuh dia nggak langsung pulang, nggak laloknya lagi. Dia terus sampai iktikaf, kemudian dilanjutkan nanti dengan sholat isyraq insyaallah. Tuh lihat hambaku berada di kaki Gunung Merapi. Dia datang ke masjid, dia berkumpul, dia membaca Al-Quranul Karim. Kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya, yaitu para malaikat. Jadi kita ini sebenarnya orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pilihan di sisi Allah, yakinlah kita akan dibantu oleh Allah, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan diringankan beban kehidupan kita. Kalaupun ada masalah-masalah, kita akan dibantu oleh Allah. Yang punya utang-utangnya nanti akan dibantu dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dikuatkan ibadahnya. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang berkumpul membaca Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang tua kita kan dulu biasa membuat acara tadarusan Al-Quran. Dia membuat halaqah, kemudian setiap orang membaca satu ayat, dua ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, saling mendengarkan. Subhanallah, ini kebiasaan yang baik, ini kebiasaan salafus soleh terdahulu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Tidaklah duduk suatu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah dalam duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika orang itu berkumpul, dia membaca Quran, dia mengaji Al-Quran, dia ikut majlis ilmu. Ketika dia berdiri berdasarkan hadis ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang diantara kita tidak punya dosa? Coba tunjuk tangan yang punya dosa. Ibu-ibu punya dosa, bapak-bapak punya dosa, kita punya dosa. Pengakuan yang jujur. Kalau orang mengaku dia punya dosa, dia akan beristighfar, dia akan minta ampun kepada Allah.
Makanya disunnahkan ketika kita selesai sholat, bukan subhanallah yang kita sebut pertama kali, bukan alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma salam pertama kali, tidak. Yang kita sebut istighfar, kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Mungkin sholat kita nggak sempurna, bacaan kita juga tidak pas, kemudian kita tidak khusyuk, kita melakukan riya, kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik dan benar. Maka setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita minta ampun sama Allah. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Kita ini banyak dosa. Kalau kita ingin melakukan muhasabah, ini dosa mata nih, sudah berapa banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita lihat. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, yang haram bisa ada di tangan kita, ada di handphone kita. Padahal kita tidak menginginkan, tahu ada iklan yang nggak benar, betul nggak? Jadi mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah. Belum lagi telinga kita mendengar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi mulut kita melakukan ghibah, kita memfitnah, kita menuding yang bukan-bukan. Dosa. Belum lagi dosa alat kemaluannya, belum lagi dosa pemikirannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Ghafurur Rahim. Makanya kita sebut ya Ghafar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah berikan satu amalan, ketika amalan itu dikerjakan oleh anak cucu Adam. Contoh ketika kita hadir dalam majlis ilmu ini, kita berdiri, maka Allah gugurkan kesalahan kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, termasuk sholat yang kita lakukan. Orang ketika ruku itu, kata orang Jakarta, luntur tuh dosanya, berguguran dosanya. Ketika dia sujud, Allah gugurkan dosa kesalahannya. Makanya ketika ruku jangan buru-buru, coba tahan dulu. Ketika ruku jangan buru-buru, jangan tagagehnya orang awak, ya, tumaknina. Karena selama kita ruku, selama kita sujud, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Cuman masalah kita mau nggak mengerjakannya. Sekarang difasilitasi, ada majlis ilmu, mau nggak kita hadir ke majlis ilmu? Ada majlis taklim, mau nggak kita datang ke majlis taklim? Kalau kita mau datang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tanda orang akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya lagi adalah, kalau ada orang itu melakukan keburukan-keburukan, Allah ganti dengan kebaikan. Makanya orang kalau habis ngaji itu pikirannya cerah, dia akan berupaya melakukan kebaikan demi kebaikan. Tidak sedikit orang ketika habis mengadakan acara majelis ilmu, itu ide pemikirannya ada cenderung kepada akhirat, cenderung kepada surga. Tidak ada pikiran untuk maksiat, tidak ada pikiran untuk melakukan kezaliman, tidak ada pemikiran untuk nyusahin rakyat. Tapi yang dipikirkan bagaimana berkhidmat kepada umat. Dia melakukan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi dia tahu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, khairun nas anfa'hum linas, sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka programnya adalah program kebaikan, programnya adalah program menolong umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul kalau dalam majlis dilihat tuh sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang tidak hadir, itu ditanya, kemana si fulan? Oh, dia sakit ya Rasulullah SAW. Rasul besuk dia, Rasul datang ke rumahnya untuk melihat sahabatnya sedang sakit. Kalau mendapat informasi ada sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah SAW takziah, datang ke rumahnya. Jadi dari perkumpulan itu ada program kebaikan untuk umat. Tidak ada sikap individualistik, tidak ada sikap sombong, tapi ada sikap kebersamaan, sikap berjamaah satu dengan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Di akhir ayat itu dikatakan, tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan kitab. Artinya apa dengan mengajarkan kitab itu? Kan ada majelis ilmu, ada majelis taklim, kemudian dia tetap mempelajarinya. Waktu yang Allah berikan itu digunakan untuk mempelajari ilmu. Apakah ilmu tentang akidah, apakah ilmu tentang fikih, apakah ilmu tentang akhlak, apakah ilmu tentang ekonomi syariahnya, apakah tentang kebaikan-kebaikannya, semua dipelajari sebagai bekal aktivitas keseharian dia. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, hati-hati bisa tergelincir kita. Makanya menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun wanita, terutama ilmu bermakrifat kepada Allah, ilmu makrifat Islam, bermakrifat kepada Islam, ilmu bermakrifat kepada Rasulullah SAW. Kalau itu kita pelajari secara awal, maka kita akan tidak akan tersesat. Ada kisah yang pernah saya dengar, yang saya ketahui, Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia seorang ulama besar, muridnya banyak sampai saat ini. Dia seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dia sedang beribadah di malam hari, tahu ada suara mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani, dosamu sudah aku ampuni semuanya, silakan kamu melakukan maksiat. Kalau kita ada suara semacam itu habis sholat tahajud, kira-kira gimana? Senang nggak? Hah? Bahagia nggak? Mungkin ada orang bahagia, besok dia ketemu sama tetangganya, alhamdulillah tadi malam saya dapat ilham, mulai saat ini saya boleh melakukan apa saja, termasuk mabuk-mabukan boleh, berjudi boleh. Yang benar-benar habis sholat tahajud, bayangkan habis sholat tahajud ada suara yang saya dengar, langsung saya dengar melalui telinga saya ini, bukan telinga orang lain lagi. Itu kalau kita. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani beda, karena dia orang berilmu. Ketika mendengar suara semacam, setan kamu. Kenapa dibilang setan? Karena yang menyuruh maksiat itu adalah setan, yang mengiring manusia melakukan pelanggaran setan. Allah tidak pernah menyuruh hambanya melakukan kejahatan. Allah tidak pernah menyuruh hambanya melakukan kezaliman. Yang Allah suruh adalah melakukan perbuatan baik, menegakkan keadilan, melakukan kemanfaatan untuk umat manusia. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat itu adalah kebaikan untuk taat kepada Allah? Bukankah zakat itu, infak, sedekah itu ada kebaikan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Itu yang Allah perintahkan. Makanya menuntut ilmu itu penting, dari mulai lahir sampai ke masuk ke liang lahat. Jadi jangan dibatasi. Oh, saya sekarang nggak bisa ikut pengajian-pengajian lagi. Kenapa? Kenapa Umi? Karena Umi sekarang usianya udah 50 tahun, cucu udah banyak. Kalau usia sudah diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita makin mendekatkan diri kepada Allah, makin sering datang ke taman di antara taman surga. Nah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka cita dari Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah Jakarta Selatan.
hari Kamis 15 September tahun 2022 pukul 9.30 Ustazah Haja Taslimah meninggal di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah saat kegiatan majlis taklim ibu-ibu dan sedang memimpin pembacaan khatmul Quran pengajian Kamis pagi 15 September 2022. Sungguh indah cara Allah memanggil kekasihnya dengan cara terbaik. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah wa ilahukum ilahu wahid, penggalan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah 163. Semoga kita dapat wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan terbaik, di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen tanya kepada jamaah, jamaah pernah lihat gak foto videonya nih? Nonton gak? Viral sampai ke Timur Tengah. Jadi videonya itu sudah melanglang di dunia maya, bukan dunia nyata lagi, di dunia maya. Coba sebagai ibrah pelajaran. Nah, saya ingin bercerita, Ustazah Haja Taslimah ini adalah wanita solehah. Saya perlu menyampaikan hal ini untuk ibrah. Kita ambil pelajaran. Kafa bil mauti aidan, cukup kematian itu sebagai pelajaran bagimu, bahwa sesungguhnya ketika hamba Allah meninggal dunia, dia memberikan pelajaran untuk orang yang masih hidup, termasuk kita. Saya baca dalam tulisan di media, Ustazah Haja Taslimah ini dia mengikuti majlis taklim di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Dulu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i ini dia termasuk pembina KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, Dewan Pertimbangan KISPA. Beliau adalah putra dari ulama Betawi, ulama besar Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Singapodium. Nah, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dia punya pesantren Al-Quran Pulau Air di Sukabumi. Itu pengajiannya sudah lama berlangsung. Dan Ustazah Haja Taslimah ini kalau hari Kamis setelah sholat subuh dia bersiap-siap untuk pergi ke Masjid Al-Barakah. Untuk apa? Mengikuti majlis taklim kaum ibu. Kalau majlis taklim kaum bapak hari Ahad. Dan di masjid itu dia siap melaksanakan perintah gurunya. Kadang-kadang mempersiapkan lekar tempat mengaji, kadang-kadang disuruh baca Yasin, kemudian disuruh mimpin tahlil, disuruh berzikir. Pokoknya apa perintah gurunya dilakukan, dilaksanakan. Nah, pada hari Kamis 15 September itu dia mendapat amanah mimpin khatam Quran. Jadi sebelum doa khatam Quran dibaca dulu dari surat Al-Haqqumut sampai An-Nas. Ya, Kulhu dibaca, kemudian Al-Falaq dibaca, An-Nas dibaca, kemudian baca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sebelum membaca ayat kursi dibaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Belum sampai la ilaha illahu warrahmanur rahim, baru saja dia membaca wa ilahukum ilahu wahid. Latakulai badannya, ya udah tergeletak. Saya pengen tanya sama jemaah nih yang hadir ataupun yang mengikuti acara ini, secara zohir, ini saya bicara zohir, masalah batin urusan dia sama Allah. Secara zohir almarhumah ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu jawaban orang cerdas. Walaupun pertanyaannya diulang-ulang, jawabannya pasti benar. Secara zohir kita mengatakan husnul khotimah. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan dengan seksama. Dia meninggal di mana? Di masjid. Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam ini rumah Allah. Masjid itu tempat yang terbaik di muka bumi ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya orang kalau ke masjid itu dalam keadaan hadas besar atau dalam keadaan suci? Suci, artinya berwudu. Dia memimpin khatam Quran, dia baca itu ayat suci Al-Quranul Karim. Kulhu dia baca,
Bukan nanti kulhu, bukan begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti orang khatam Quran 1 kali. Dia baca lagi Al-Falaq, dia baca lagi An-Nas. Subhanallah, alhamdulillah. Meninggal menyebut kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Firman Allah dia sebut. Ketahuilah orang nanti di akhirat akan dibangkitkan tergantung pada saat apa dia meninggal dunia. Orang kalau paham akan hal ini, dia akan berhati-hati dalam kehidupan dunia. Makanya program-program kebaikan dia akan ikuti dimanapun. Ibu tahu kenapa saya datang ke tempat ini? Padahal saya tinggal di Azikra Sentul, Bogor. Dulu di Jakarta. Saya tinggalkan anak saya tinggalkan istri saya tinggalkan jamaah saya sementara waktu. Karena saya tahu di sini banyak kebaikan. Karena saya tahu di sini banyak malaikat. Saya ingin ketemu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sampaikan di mana tempat. Kemarin kita mengadakan acara di Syariah, peletakan batu pertama rumah tahfiz Al-Quran di negara Syariah, Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita adakan tabligh akbar kemarin dari maghrib sampai isya. Kemudian setelah itu lanjut lagi di Masjid Al-Muslimun di daerah Ampeangke, ya, daerah Ampeangke. Saya sampaikan, saya datang ke tempat ini pertama silaturahim, yang kedua dakwah. Nah, silaturahim ini yang sudah mulai luntur di kalangan umat Islam untuk berkunjung sama saudaranya. Alhamdulillah saya bertemu dengan sahabat saya, saudara saya, ya, yang pernah ketemu di Azikra Sentul, ketemunya di sini. Alhamdulillah. Boleh saya sampaikan pantun? Abdurrahim dari Bengkulu, cakep gitu dong, kayak orang Jakarta. Jangan kalah aja orang Jakarta. Abdurrahim dari Bengkulu, beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau benar kita ingin ke surga, silaturahim. Ada kesempatan, momentum, acara silaturahim, datang. Jangan sombong, jangan angkuh. Itu pengajian samo, saya di YouTube lah banyak. Nah ini hati-hati nih, sifat sombong nih. Makanya saya datang. Dan saya datang pun juga ingin memberikan pelajaran. Saya datang tidak dijemput, pulang nggak diantar, tapi bukan jelangkung. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya tahu tempat, saya datang aja udah. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara zahir almarhumah ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Dalam majlis ilmu di masjid, dalam keadaan berwudu, baca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dan akhir kehidupannya dia membaca wa ilahukum ilahu wahid, yang artinya adalah dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat yang indah. Nanti di akhirat beliau akan dibangkitkan oleh Allah dengan menyebut kalimat ini. Makanya kita harus membiasakan melakukan kegiatan yang baik-baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada videonya. Tapi saya pengen tanya dulu, pada mau nonton nggak nih? Pada mau lihat? Ini pengurus masjid tanggung jawab nih. Ya, siap?